Jangan sampai juga mengatakan Tuhan ada di aras. Karena Tuhan tidak membutuhkan tempat. Karena yang membutuhkan tempat sifat makhluk dan ia kecil. Allah maha besar. Ya. Yang benar Allah meliputi kita semua. Dimanapun kita berada selalu dalam liputan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah kita merasa dalam liputan Tuhan, disitulah datang yang namanya pertolongan dari Tuhan. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu di dalam majelis yang kita cintai. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik di majelis maupun di daerah-daerah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam ini kita semua diberi keberkahan ilmu dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali memulai, kami memberikan pemahaman bahwa kita di sini belajar bersama, dan kami hanya menyampaikan amanah. Sekali-kali kami tidak mengaku sebagai guru, karena hakikat guru sudah kita pahami semua, ialah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta Nur Muhammad hakiki yang ada di seluruh umat manusia. Jadi di sini kita belajar bersama, Kembali kita mengulang pelajaran supaya malam ini kita kembali mendapatkan hati yang tenang, hati yang jernih, hati yang bercahaya ketika kita kembali dalam kesadaran menuju kepada Zat yang Maha Suci. Malam ini kami ingin membahas bab istighfar,
istighfar, orang minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kembali kami mengingatkan karena ini sangat penting, ini sangat urgent, ya, bahwa setiap hari kita harus istighfar, meminta ampun karena kita banyak kufur, banyak lupa, ya. Kita banyak lalai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar itu tidak cukup hanya membaca saja, ya. Istighfar itu harus disertai dengan itikat kita memperbaiki diri. Itu yang pertama. Yang kedua ialah menghilangkan keakuan, ya. Jadi kembali lagi ke dalam hal pokok pelajaran di perguruan ialah bagaimana supaya kita setiap hari mengesahkan diri bersama Zat yang Maha Suci, ya. Karena mustahil akan diampuni Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih mempunyai tabiat-tabiat, sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih mengakui adanya diri kita, ya. Jadi mari malam ini kembali kita berlatih, ya, supaya kita sadar diri, ya. Sadar diri artinya apa? Kita paham dari awal penciptaan sampai akhir yang ada hanya Allah dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita minta ampun sama Allah, sedang setiap hari kita merasa ada aku, setiap hari masih ada diri, ya. Tuhan sudah berkata, di dalam dirimu ada tanda-tanda keberadaan sifat-sifatku. Kenapa engkau tidak mengetahuinya? Jadi di sini yang sederhana kita ambil yang 7 sifat, ya. Kebanyakan kita ini setiap hari merasa hidup sendiri, ya. Ayo kita ulang kembali bahwa di sini sangat penting, ya. Ketika kita merasa hidup sendiri, kita sudah diancam Tuhan bahwa yang hidup akan dimatikan. Sering saya berpesan kepada murid-murid bahwa jangan sampai kita merasa kita yang hidup, karena yang hidup ya yang dikatakan Nur Muhammad itu tadi. Jadi arti dari Nur Muhammad jangan selalu diartikan dengan ia cahaya, ya. Nur Muhammad ialah sumber kehidupan yang menghidupi seluruh alam semesta. Itulah Nur Muhammad, tajali Tuhan yang ada di dalam dunia, ya. Kan sudah dikatakan la ilaha illallah. Jangan engkau cari Tuhan, cukup kenali Allah. Allah ialah nama kebesaran Tuhan. Jadi Allah bukan Tuhan. Ayo kita kembali pelan-pelan. Selama ini banyak manusia yang hanya menyembah namanya saja, ya toh? Menyembah Allah. Maka Tuhan itu tadinya tidak mempunyai nama, ya. Lalu bagaimana kita mau mengenal? Tadinya Tuhan tidak berwujud, tidak mempunyai sifat, ya kan?
Tuhan itu laisa. Bagaimana kita menyebutnya? Maka dari itulah Allah ingin dikenal, lalu zohirlah nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nurnya Allah yang dikatakan di dalam diri manusia menjadi rohani, ya. Lalu dizahirkan kembali menjadi Nur Muhammad hakiki, supaya bisa dikenal, karena Muhammad yang mengemban sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dizahirkan melalui tubuh syariat, ya. Kembali lagi kita ingatkan bahwa syariat itu yang dikatakan syariatullah badan jasmani kita, ya. Maka yang beribadah ialah siapa? Yang beribadah ialah nurnya juga, ya, bukan kita. Lalu Allah memberikan hadiah kepada kita yang dinamakan pahala, ya kah? Maka hakikatnya itu hanya pemberian hadiah saja, karena hakikatnya nur itu juga yang ibadah. Di sini kita harus setiap hari bertafakur di setiap gerak diam kita. Yang ada hanya Allah dan Rasulullah, ya. Itu yang sangat berperan penting, karena tidak mungkin mata melihat tanpa ada sifat penglihatan Tuhan. Tidak mungkin manusia berkalam tanpa kalamnya tuh Tuhan. Nah, di sini kita harus berhati-hati gitu loh. Karena di sini kita ditugaskan menghilangkan keakuan itu, membakar ego diri, membakar kesombongan sampai ke akar-akarnya. Artinya apa? Kita mendapatkan kondisi apapun, kita sedang berada di keadaan bagaimanapun, hati kita tidak akan berubah kembali, gitu loh. Manusia sekarang ini banyak yang mengaji, banyak yang mendatangi majelis, tapi hatinya, pikirannya masih terpengaruh dengan situasi, keadaan, dan kondisi, ya kan? Kalau keadaannya susah, kondisinya sedang prihatin, hati menjadi sedih, gundah gulana, ya. Artinya terpengaruh. Nah, di sini kita menghilangkan keegoan supaya hati kita bisa menerima segala sesuatu yang sudah Allah gariskan, segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Menurut kita ada yang baik, menurut kita ada yang buruk. Maka hakikatnya semua baik yang datang itu untuk kita. Nah, kitanya yang menanggapinya terkadang belum dewasa, karena semuanya maunya baik semua yang datang, ya. Pelajaran-pelajaran Tuhan yang mendewasakan hambanya tidak kita terima dengan senang hati, ya. Di sini sangat penting, karena kita menuju kepada ampunan Tuhan, kita harus menghilangkan yang namanya syirik kahfi. Di dalam satu diri jangan ada dua pengakuan, kan seperti itu. Allah itu ya Muhammad, Muhammad itu ya Allah. Hati-hati, maksudnya apa? Dua nama hakikatnya satu, itu nama Tuhan juga, ya. Nama dengan yang punya nama tidak pernah terpisah. Maka dikatakan, aku selalu menyertaimu.
kemanapun engkau berada. Kenapa engkau tidak mengetahuinya? Karena manusia hidup ini dalam liputan Tuhan. Oleh sebab itu kemanapun manusia bergerak, ini liputan Tuhan ini, seluruh Bima Sakti, alam semesta di sini ya. Ini liputan Tuhan. Kemanapun kita berada, kemanapun kita bergerak, kita selalu dalam liputan Tuhan. Artinya apa? Tuhan mohit, meliputi. Jangan sampai berkata Tuhan ada di dalam diri. Jangan sampai mengatakan Tuhan ada di dalam hati sanubari. Ya, jangan sampai. Jangan sampai juga mengatakan Tuhan ada di aras. Karena Tuhan tidak membutuhkan tempat. Karena yang membutuhkan tempat sifat makhluk dan ia kecil. Allah maha besar. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.